Ali Wasabi Baru yang saya hormati Ketua Popjawas Kabupaten Blitar Bapak Sairi. Alhamdulillah saya ditakdirkan bisa berkunjung ke rumah beliau barusan sekomit dan bisa menikmati keindahan alam yang ada di rumahnya serta kopi dari buatan istrinya. Sudah melihat koi, Pak? Dan saya hormati Ketua Popjawas Provinsi Jawa Timur Bapak Hindama. Saya sering manggilnya Mas Hindama yang selalu memberikan teladan buat saya ya, untuk bagaimana strategi mempererat ukhuwah silaturahim di sesama kita. Dan juga Bapak acara dan teman-teman semua. Saya sangat bersyukur di sela-sela kunjungan saya mendapat undangan untuk menghadiri Silatnas Popjawas Madrasah. Saya bisa diantarkan sampai bertemu dengan bapak-bapak, ibu sekalian di pengawas Kabupaten Blitar, bahkan di tempat yang sangat buat saya ini sangat megah sekali ya. Ini dulu kalau saya ingat beberapa kali saya ikut di pentas PAI sebagai panitera juri seni, dalam hal ini seni kaligrafi. Di situ pernah saya dapat juara satunya selalu dari termasuk diantaranya ada di Blitar. Itu begitu saya coba tanya kenapa, karena ternyata rupanya pemenang kaligrafi itu di kabupatennya sudah terbiasa ada program ukir-ukir. Nah, termasuk ukir kayu-kayu jati dalam konteks kaligrafi. Nah, ternyata saya luar biasa dihadirkan di tempat yang sangat megah ini ya. Mudah-mudahan betul kebudayaan ciri khas dari kabupaten ini betul-betul terjaga, yang sudah tidak bisa dipisahkan lagi dengan nuansa-nuansa antara tradisi kejawaan dan keislaman. Karena ini menjadi daya tarik kita sendiri. Bapak Ibu sekalian, saya juga dimintai informasi terkait dengan kondisi kekinian dengan perubahan-perubahan paradigma baru di dunia kepengawasan. Memang sebetulnya beredar itu isu bahwa pengawas PA itu tidak lama lagi akan bubar gitu ya. Nah, sebetulnya isu itu sudah tanda petik saya tepis ya, karena memang secara langsung saya mendampingi bagaimana Ibu Kasubdit yang baru itu betul-betul ingin membuat eksistensi PAI itu betul-betul diterima di dunia pendidikan, khususnya di bawah naungan Kemendikbud, sehingga prasangka-prasangka yang memang itu boleh jadi kita anggap sebagai prasangka yang politis ataupun prasangka yang positif, itu tentunya setelah saya coba analisis, saya menduga yang menyebabkan diksi bahwa pengawas PAI tidak lama lagi akan bubar itu memiliki muatan politis, saya kira itu. Karena di tengah arus kepengurusan yang saya ini memang ada organisasi baru ya, yang mengatasnamakan Popjawas juga, tetapi ingin tanda petik menghilangkan diksi tentang PAI di sana, sehingga terkesan bahwa yang PAI itu sekunder, yang primer adalah yang itu. Padahal kalau dari segi nomenklatur kita ini nomenklatur yang sangat gagah dalam segi posisi. Kenapa? Karena nomenklatur kita itu didukung oleh regulasi yang sampai sekarang regulasinya belum dihapuskan secara keseluruhan, yaitu nomenklatur di Pan-RB 21 2010, nomenklatur di Permendikbud 143 2014 ya, bahkan nomenklatur yang sekarang dikeluarkan berkat terbitnya Pan-RB 1 2023, semua kementerian itu melakukan pembaruan terkait dengan posisi jabatan fungsional. Karena di Pan-RB 1 2023 itu bicara tentang jabatan fungsional. Maka dalam kurun waktu yang tidak lama setelah munculnya Pan-RB 1 2023, Kementerian Agama telah mengeluarkan sebagai bentuk bagian dari revisi jabatan fungsional dan
nilai jabatan fungsional di Kementerian Agama. Itu kalau tidak salah namanya PMA 8 2023. Di situ telah jelas dan telah sangat kuat posisi kita berbanding lurus dengan yang dikeluarkan oleh Kemendikbud, bahwa paradigma sekarang yang dikenal dalam konteks nomenklatur pengawas itu namanya adalah pengawas sekolah. Dan kita selama ini masih mengatakan bahwa kita pengawas PAI dan pengawas madrasah. Padahal kalau dibidik dari segi sejarah keregulasian, ternyata diksi pengawas yang betul-betul ada di dunia Kementerian Agama itu cuma satu, yaitu pengawas sekolah. Nah, saya baca coba itu PMA yang terbaru itu merupakan revisi dari PMA sebelumnya tentang jabatan nomenklatur jabatan fungsional termasuk di dalamnya pengawas. Itu ternyata tidak pernah menemukan diksi tentang madrasah. Jadi sebetulnya tanda petik kalau boleh kita bilang introspeksi, kita salah kaprah sudah memisahkan diri kita, sementara di regulasi utamanya tidak ada pemisahan itu sebetulnya. Jadi pemisahan penyebab utamanya adalah PMA 2 2012. Kenapa? Karena PMA 2 2012 pengawas madrasah rujukannya adalah Permenpan RD 21 2010. Sementara jabatan fungsional di Kementerian Agama termasuk di ranah pengawas itu yang orang bilang ada namanya pengawas madrasah, saya tidak menemukan itu. Berarti kan kesimpulannya kalau kita bidik regulasi tertinggi di Kemendikbud sudah ketemu namanya pengawas sekolah, di PMA Kementerian Agama yang tahun 2023 efek dari revisi PAN RB 1 2023 itu pengawasnya sudah pengawas sekolah. Maka itu wajar ketika teman-teman yang belum begitu komprehensif memahaminya dapat semacam stigma bahwa pengawas PAI akan bubar, boleh jadi itu ada isi politiknya di situ menurut saya. Nah, karenanya sekarang SK yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama itu juga sepertinya ini otokritik juga buat Kementerian Agama. Dia sudah berani mengeluarkan namanya itu jabatan fungsional di Kementerian Agama, tetapi SK yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama kok seperti tidak konsisten. Misalnya saya punya data teman-teman yang beberapa waktu lalu di tingkat provinsi kami minta share jabatan terakhirnya. Waktu itu saya pendataannya karena ingin mencari tahu siapa yang masih masuk dalam kategori pengawas muda, karena ada yang sedang kita dampingin teman kita pengawas muda dikenakan pensiun secara tiba-tiba dan harus menggantikan sejumlah uang, karena kalau jabatan muda itu pengawas muda itu dia harus pensiun 58, berbeda dengan guru. Kemudian yang jadi permasalahan, dia pada saat usianya PP 11 2017 diberlakukan tahun 2017, yang bersangkutan dikasih SK oleh kepala kantor sampai berakhir di menjelang tahun 2022, akhir 2022 dipanggil paksa untuk berhenti, dan ternyata terjadi tarik menarik. Akhirnya sampai sekarang diwajibkan untuk mengembalikan uang sejumlah kurang lebih hampir 100 juta. Situ kita dampingi terus sampai sekarang, sudah punya kita surat-surat sakti, dalam arti kalau ada kesalahan ini terjadi pada pihak lembaga, maka orang yang bersangkutan tidak bisa dibebankan, tetapi yang sampai sekarang masih ganti. Nah, pada saat saya melihat itu, ternyata Kementerian Agama saya melihat tidak konsisten mengeluarkan yang namanya SK. Bunyinya macam-macam. Pengawas sekolah pendidikan, pengawas sekolah bidang PAI, macam-macam. Pengawas sekolah madya. Saya aja 3 orang nggak sama loh Mas. Nah, itu saya Pak Agus, ini tidak foto. Dari situ berdampak juga kepada tafsiran-tafsiran baru di setiap provinsi. Ada yang di daerah Aceh itu tidak berani memberikan SMK sertifikasi karena yang bersangkutan sudah namanya bukan pengawas PAI, dia tidak pengawas sekolah. Ini pasalnya begitu saya dalami lagi ternyata macamnya beda lagi. Karena saya nggak mau terlalu jauh ke sana supaya fokus gitu. Nah, ternyata kita sebetulnya sudah diuntungkan ada kesamaan istilah bahwa pengawas kita itu sama dengan Kementerian Pendidikan, yaitu pengawas sekolah.
Nah karena itu insya Allah dalam posisi pengawas sekolah kita akan mendapatkan keuntungan. Yang pertama bagi induk kepegawaian Kementerian Agama, maka kita akan tetap paten. Ketika nanti terjadi proses merger kembali PMA 2 itu tidak direvisi, maka pengawas sekolah tetap ada. Cuma tugasnya menjadi seperti yang dahulu, jadi bisa 2 kaki itu. Nah, terakhir saya lihat juga di madrasah ternyata bunyinya adalah pengawas sekolah pada madrasah. Bayangin coba. Padahal madrasah itu ya sekolah. Madrasah sekolah. Gitu. Aku kudu piye? Double camping. Itu diakui langsung oleh Subdit yang menangani di madrasah. Pengawas sekolah pada madrasah. Dan di situ ada lagi Biro Hukum KH yang mengeluarkan SK di mana dia sebagai pemersatu Dipendis. Bingung ketika saya tanya, kok gini siapa nih yang bertanggung jawab? Saya bilang, mestinya kalau memang belum kuat memahami istilah itu, undang stakeholdernya. Gitu. Rupanya kalau dugaan sementara saya, mereka tidak memahami alur nomenklatur pertama dikeluarkan di Kemendikbud, karena dia sebagai instansi pembina itu tidak diperhatikan atau paling tidak mau sharing, tidak dilibatkan. Nah, karena itu terputus sudah diksi yang menyatakan bahwa pengawas PAI akan bubar. Kenapa? Karena di sini sudah kelihatan bahwa memang pengawas PAI tidak ditemukan di Kementerian Agama, yang ada adalah pengawas sekolah. Nah, kalau udah pengawas sekolah berarti semua madrasah juga harus klaim ke sini. PAI harus klaim ke sini juga karena nomenklatur sudah berubah. Itu pasti gitu. Makanya ketika ada problem bisa kita jadiin pendampingan. Dan yang kedua, setelah itu diketahui bahwa kita tetap masih eksis posisinya, kami juga melakukan semacam silaturahim terus. Nah, ini belum lama saya silaturahim dengan pihak Kemendikbud di Bogor. Kita mempertajam terkait dengan peran pengawas dalam posisi kita sebagai pengawas mapel. Di sana ternyata kita hadirkan teman-teman kita yang pakar di bidang hukum, yang mengerti di dalam kebiasaan sehari-hari. Nah, di situ pemateri ketika dia bersedia untuk bisa di-cut di tengah jalan karena dalam rangka ingin airing juga, ternyata dia malah banyak mendengarkan dari kita. Kenapa? Karena ternyata seolah-olah Kemendikbud tidak tahu persoalan ini di lapangan. Akhirnya dia bersedia mendengar terus. Di situ dia menyimpulkan bahwa ini ada satu hal yang perlu dilestarikan, yaitu komunikasi. Nah, ternyata setelah komunikasi dia tahu bahwa Kementerian Agama selama ini tidak pernah dilibatkan oleh mereka. Pada saat dia menyatakan bahwa posisi dia ingin mendengarkan, saya langsung angkat tangan, saya sampaikan program yang lebih lanjut tentang PAI. Akhirnya dia catat kesimpulannya bahwa Kemendikbud akan mengundang pihak di Kementerian Agama untuk mendalami Perdirjen yang terbaru. Perdirjen yang terbaru itu kan adalah pengawas menjadi pendamping. Nah, dalam konteks pendamping itu saya melihat di Jakarta, di Blitar itu luar biasa kolaborasi dengan sekolah-sekolah. Tadi saya dengar dari Pak Agus itu luar biasa, sudah bisa mendampingi sampai insya Allah akan masuk nominasi 3 besar, mendapatkan award tentang moderasi beragama. Nah, ini kan menggambarkan adalah pendampingan kepala sekolahnya kuat dari pengawas, logikanya gitu. Masuk pengawasnya itu. Ya, artinya tidak bisa dipungkiri itu. Ya, berarti pengawasnya ikut terlibat di dalamnya. Peran-peran semacam itu saya katakan kepada Ketua Pokja Kementerian Pendidikan, namanya Dr. Ulfa, ya, dia yang menangani pengawas sekolah. Nah, saya sampaikan, Bu, paradigma yang sekarang itu bahwa sebagai pendamping, belum lama saya ke Banten, itu orang Banten ngasih instruksi ke saya, Pak Jaki, saya bisa simpulkan 1:100 yang mau kepala sekolah melibatkan pengawas PAI untuk kolaborasi. Saya bilang, Bu, ini saya karena turun di lapangan, 1 di Banten, saya katakan mewakili 2 di Jakarta. Itu teman saya 3 di Bogor. Kenapa saya bisa pastikan asumsi seperti ini betul 100%. Artinya 1:100. Kenapa? Karena selama ini kami berpijak kepada satu
PMA 2 2012 yang kami masuk ke sekolah itu sudah dibatasi hanya sebatas akademik. Yang kedua, posisi kami masuk ke sana itu ranahnya bukan ranah manajerial, sehingga kami ketemu dengan kepala sekolah sifatnya hanya kulunwun, diskusi elaborasi terbatas. Nah, kalau ada yang lebih itu saya bilang tadi 1:100, maka biasanya kepala sekolah mempersilahkan, setelah itu selesai. Nah, ketika perannya bukan selesai ditinggal. Nah, tapi Silakan duduk, saya tinggal. nah, apalagi sekarang polanya sudah diketahui, alurnya itu adalah basisnya itu paradigma yang sekarang itu pendampingan adalah ada 4 siklus. 4 siklus itu dimulai dari rapot pendidikan. Rapot pendidikan yang punya aksesnya itu bukan pengawas PAI, tapi pengawas dinas. Dan tapi kepala sekolah dan guru. Kami boro-boro kami bisa mendapat akses ke pengawas sekolah atau ke kepala sekolah. Kami saja masih ada yang belum bisa aktif SIM PKB kami. Tahu lagi di mereka persoalan itu. Maka dari situ kemarin dia komunikasi sama saya, dia akan mengundang kita untuk hearing lebih jauh lagi supaya nanti Perdirjen yang terbaru yang pendampingan itu peran PAI akan bisa dimasukkan. Sehingga dengan demikian informasi yang saya sampaikan di sini meskipun jumlahnya terbatas itu bisa memberikan semacam modal keyakinan bahwa posisi tawat pendidikan agama Islam dalam posisi kita insya Allah kita aman ya, terkait dari isu-isu yang sampai sekarang seperti itu. Nah, saya bilang terakhir, kalau boleh saya terus terang di PAN RB 1 2023 atau di Permendikbud 29 2023 tentang uji kom, saya bilang di situ kan tidak bisa dipungkiri bahwa peran dari Kementerian Pendidikan itu sebagai instansi pembina. Dan dalam hal itu, katakanlah saya anggap bahasa sederhananya gagah sekali Kemendikbud. Maka sekarang uji kom itu basisnya ke sana semua. Kementerian Agama juga nggak berani cara eksekusi. Dia mesti ikut koordinasi supaya cawas-cawas ini jangan sampai salah jalur. Kenapa? Karena berimpas pada saat dia mau pensiun. Gitu. Nah, itu sudah. Tapi yang menarik saya bilang di situ ada kepentingan dan kewajiban dari instansi pembina. Kenapa? Instansi pembina, saya baca di dalam salah satu pasalnya itu, dia wajib melakukan koordinasi dengan stakeholdernya. Jadi bahasanya di sini bukan Kementerian Agama yang tanda petik minta, tetapi kewajiban Kemendikbud untuk mensinergikan kepada kami. Nah, karena itu saya lihat upaya yang dilakukan oleh Kementerian Agama dalam hal ini Direktorat PAI pada PAUD dan TK mengundang narasumber dari Kemendikbud, itu upaya kita memang sudah terbiasa diajarkan di Kementerian Agama terkait dengan selalu menjaga silaturahim. Karena ada tuh saya bilang itu dalilnya itu, siapa orang yang ingin diperpanjangkan umur dan rezekinya, maka jalan yang wajib ditempuh adalah perpanjang silaturahim. Jadi paling tidak geleng-gelengnya ibu dapat informasi dari kami, itu yang paling besar pahalanya lah dari Kementerian Agama. Kenapa? Karena kami yang mendorong, mengundang terus gitu. Paling dekat dengan malaikat soalnya. Iya. Karena dia catat gitu. Nah, akhirnya insya Allah dalam waktu dekat mereka akan mencoba dengar dari Kementerian Agama untuk bisa memahami posisi PAI dalam konteks Perdirjen yang terbaru, pola pendampingannya, supaya bisa mendengar teman-teman di sekolah itu bisa masuk lewat mana pengawas itu. Nah, saya kira ini sebagai informasi yang menurut saya penting, meskipun saya sering sampaikan di beberapa tempat, karena memang ini yang update-nya gitu, kira-kira gitu. Meskipun saya menyampaikan ini di jumlah yang terbatas, pasti di jumlah yang besar nanti update informasi ini yang akan saya sampaikan terus. Kenapa? Karena saya sampai sekarang masih melihat ada tanda petik oknum-oknum yang ingin mensegregasi posisi pengawas PAI atau posisi pengawas agama. Kalau madrasah sudah kebal dalam arti dia diisukan akan dibubar, dia udah kebal. Kenapa? Karena dia punya manajerial secara prakteknya, dia punya lembaga dan dia punya Kementerian Agama secara umum, secara khusus. Kalau posisi kita ada posisi kita, tapi kan kita kerjanya itu nyambi, seolah-olah begitu kan, sehingga kita ditakut-takuti oleh diksi perubahan itu. Padahal Kemendikbud sudah jelas
tidak ada yang memberhentikan status peran daripada pengawas. Yang ada adalah perubahan gaya daripada kepengawasannya itu, yang basisnya ke guru, sekarang basisnya harus ke kepala sekolah dalam siklus pendampingan. Mudah-mudahan teman-teman semua yang dari sini bisa memperbaharui gaya-gaya kepengawasan yang akan datang untuk bisa mendampingi sesuai dengan lahirnya Perdirjen Kemendikbud, yaitu pendampingan kepala sekolah. Ini yang saya bisa sampaikan. Terima kasih atas segala keterbatasan saya, dan juga saya apresiasi upaya-upaya yang sangat dadakan tapi berharga ini dari Ketua Pak Abu Sairi. Ya. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.